Shalom saudara, karena anugerah Tuhan pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita cukup membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Pentakosta 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini berbicara tentang Pentakosta. Nah, saudara-saudara, Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya 7 minggu, di mana 7 minggu artinya 49 hari, dan hari ke-50 adalah hari Pentakosta yang adalah hari ke-50, merupakan hari raya orang Yahudi. Nah, karena itu ketika pencurahan Roh Kudus terjadi tepat pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan kita dari pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah turbulensi COVID-19 tidak bisa mengkarantina Roh Kudus bekerja. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah turbulensi COVID-19 tidak bisa mengkarantina Roh Kudus bekerja. Nah, saudara-saudara, istilah turbulensi menurut saintifik adalah angin. Nah, istilah turbulensi ini selalu dikaitkan dengan penerbangan. Dalam hal ini adalah pesawat terbang, di mana terjadi perputaran udara atau bertiupnya angin secara tidak beraturan, sehingga terjadinya temperatur dan suhu yang berubah-ubah, sehingga mengakibatkan terjadinya goncangan pada pesawat itu. Itulah turbulensi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pandemi COVID-19 bagaikan turbulensi yang sementara ini menggoncang-gancingkan manusia, menggoncang-gancingkan semua bangsa-bangsa. Namun percayalah bahwa pada pagi hari ini kita belajar tentang turbulensi COVID-19 tidak bisa mengkarantina Roh Kudus bekerja. Saudara-saudaraku, ada 2 alasan mengapa tidak bisa, kenapa turbulensi tersebut tidak bisa mengkarantina Roh Kudus bekerja secara maksimal. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 4. Di situ kita sudah baca, dan di situ berbicara tentang karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun karena janji Allah. Nah, saudara-saudaraku, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun karena janji Allah. Di dalam perjanjian lama ada begitu banyak ayat yang menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir. Ini sebenarnya berbicara tentang hari Pentakosta itu, hari pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Contohnya kita bisa melihat di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29. Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29.
di sana dikatakan begini. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, di sana dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara-saudara, di sini Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir maka dia akan mencurahkan rohku ke atas setiap hamba-hamba, kepada setiap teruna-teruna, dan akan dicurahkan pada hari-hari itu. Luar biasa. Dan ini digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun karena janji Allah. Di dalam ayat yang tadi kita baca ayat pertama di dalam Kisah Para Rasul, di sana dikatakan bahwa di sana Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, di dalam kisah ini menceritakan di dalam ayat 2 bahwa mereka berkumpul di satu tempat dan kemudian mereka menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, kita lihat sebentar dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, di sana dikatakan begini. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ayat selanjutnya di dalam ayat 26, coba kita lihat lagi dalam ayat 26, di situ dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada para murid bahwa dia akan pergi kepada Bapa atau pergi ke surga, tetapi dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, dia akan datang diam di dalam kamu dan akan menyertai kamu. Sangat luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, janji ini telah disampaikan dan rupa-rupanya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa mereka berkumpul di satu tempat untuk menantikan janji itu. Dan apa yang terjadi? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di situ terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu. Di mana kita melihat Roh Kudus tidak dibatasi oleh situasi apapun karena janji Allah. Di situ Allah menepati janjinya. Di situ Yesus menepati janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas para murid di tempat tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari-hari ini semua kita orang-orang percaya, bahkan semua manusia di dunia ini teristimewa kepada negara-negara yang terpapar oleh COVID-19. Semua bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita semua menjalani yang namanya karantina mandiri. Kita semua berdiam dalam rumah kita masing-masing. Namun percayalah bahwa
ketika kita berada menjalani karantina di rumah masing-masing, tidak dapat menghambat Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam kehidupan setiap kita. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang bersifat roh. Dan karena itu dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh tempat, oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi. Oleh hal apapun tidak bisa membatasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, sangat jelas sekali, Roh Kudus tidak bisa dilihat secara kasat mata karena Roh Kudus ada bersifat roh. Dan hanya bisa dirasakan kehadirannya. Di situ dikatakan bahwa seperti tiupan angin. Ruach atau nefes, napas ya. Ruach itu adalah bahasa Yunani. Nefes ya, bersifat roh. Jadi seperti angin yang bertiup. Dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, terdengar bunyi yang sangat besar dan orang-orang yang berada di sekitar itu, mereka datang dan turut mendengarkan apa yang terjadi pada peristiwa hari pencurahan Roh Kudus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga di situ kita melihat, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan waktu Roh Kudus itu dicurahkan seperti lidah-lidah api yang menyambar yang hingga pada mereka masing-masing. Lalu dikatakan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepenuhan Roh Kudus ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kepenuhan Roh Kudus secara temporer atau seketika, di mana di situ terjadi suatu demonstrasi kekuasaan Allah yang luar biasa yang ditandai dengan karunia-karunia roh, seperti karunia nubuatan, karunia kesembuhan ilahi. Itu akan terjadi pada kepenuhan Roh Kudus secara temporer atau seketika. Dan itu terjadi apabila ada pertemuan-pertemuan jemaat dan apabila ada kebutuhan di dalam jemaat tersebut, maka Roh Kudus akan berkarya di tengah-tengah mereka dalam pertemuan jemaat itu. Itulah pengertian pertama tentang kepenuhan Roh Kudus secara temporer atau seketika. Nah, pengertian yang kedua tentang kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Jadi pengertian Roh Kudus ada dua. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus secara temporer atau seketika. Lalu yang kedua adalah kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Nah, kepenuhan Roh Kudus secara permanen ini tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan sebuah proses dan waktu yang panjang untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk terus rajin belajar firman Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan kepenuhan Roh Kudus secara permanen ini ditandai dengan buah-buah roh. Dia akan memperoleh buah-buah roh sehingga dia akan menyingkirkan segala keinginan-keinginan daging. Dia mematikan segala keinginan-keinginan daging dan segala tujuan hidup yang sia-sia dia akan singkirkan untuk tunduk pada otoritas Roh Kudus, yaitulah memiliki buah-buah roh itu. Nah, di dalam kepenuhan Roh Kudus secara permanen ini tidak harus ditandai oleh karunia atau disebut karunia roh. Tetapi kepenuhan Roh Kudus secara permanen pasti ditandai dengan kepenuhan, ditandai dengan adanya buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, di situ dijelaskan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, ini sangat indah sekali bahwa tidak ada hukum alam, tidak ada hukum undang-undang suatu negeri atau bangsa yang tidak bisa menentang akan buah-buah roh ini. Dan oleh karena itu, sangat diharapkan orang boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus secara permanen. Itu ditandai dengan memiliki buah-buah, memiliki buah roh. Yang tadi ayat yang tadi kita sudah baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam kisah ini dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus artinya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu ketika masuk ke dalam orang percaya kemudian dia bisa keluar. Artinya dalam perjanjian lama Roh Kudus bisa masuk keluar. Contohnya waktu Saul. Waktu dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam dia. Tapi waktu dia berbuat kejahatan, Roh Kudus keluar dan meninggalkan dia. Nah, seperti Daud. Pada waktu dia diurapi oleh Samuel, dikatakan maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kemudian juga Simson. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia sehingga dia mencabik-cabik seekor singa yang begitu buas. Nah, berkuasalah Roh Tuhan atas orang-orang yang percaya dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru, ketika seseorang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu dimateraikan. Tadi Yohanes 14 ayatnya kita sudah baca di dalam ayat 16 dan ayat 17, bahkan ayat 23, ayat 16 dikatakan bahwa ia akan mengirimkan kepadamu roh penolong. Ia akan diam di dalam kamu dan akan menyertai kamu. Saya kasih contoh. Seseorang yang telah, katakanlah si A mengundang si B untuk datang ke rumahnya. Ketika si B itu datang, si A mengundangnya untuk hanya duduk di ruang tamu. Sementara si A tidak mengundangnya untuk katakanlah ke toilet atau ke ruangan keluarga atau ke ruangan yang lainnya. Karena dia hanya dipersilahkan di ruangan tamu. Nah saudara, begitu juga dengan orang yang ketika percaya kepada Tuhan dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Persoalannya adalah kita mau memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bisa mengcover atau menguasai seluruh kehidupan kita atau tidak, itu persoalannya. Saudara memberikan kesempatan untuk bukan hanya Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita dan diam di dalam kita, tetapi mengizinkan Roh Kudus bekerja secara maksimal di dalam pikiran saudara, di dalam perasaan saudara, di dalam hati saudara. Ini yang penting, karena ketika kita memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kondisi ini, menjalani karantina mandiri, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing saudara tinggal di sana, tapi percayalah, Roh Kudus tidak dibatasi oleh pandemi, oleh turbulensi pandemi COVID-19, oleh karena Roh Kudus adalah bersifat roh, dia hadir saat ini, ada di dalam saudara, dia mau bekerja dalam kehidupan saudara saat ini. Apapun yang menjadi persoalan saudara, ketika saudara bergumul kepada Tuhan, saudara berdoa, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk membebat kehidupan saudara yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang mulai melenceng dari firman Tuhan. Undanglah Roh Kudus untuk memimpin saudara. Dia akan membawa saudara untuk masuk ke dalam rencana-rencana Tuhan yang besar, sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara dan saya akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 4 di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya, itulah bahagian pertama tentang Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh situasi apapun karena janji Allah.